Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya mempunyai sahabat yang sangat baik, dan dia karena baik itu ada seorang asisten rumah tangga yang sudah dianggap anggota keluarganya sendiri. Sudah ikut dia bertahun-tahun, puluhan tahun, belasan tahun. Dan entah karena apa, dia terpaksa harus meninggalkan keluarga ini dan kemudian kembali kepada orang tuanya. Anda dan saya pasti mengalami dan mendengar peristiwa itu sebagai peristiwa yang sering terjadi. Maka tentu ada kesulitan yang terjadi. Kesulitannya karena suasananya berubah. Yang biasa sudah ditemani, dibantu, sekarang tidak ada. Maka semua harus dikerjakannya sendiri. Dan tentu perlu ada adjustment, penyesuaian. Yang menarik adalah ketika semua dikerjakan dengan tenang, awalnya saja sulit, tapi sesudahnya justru malah menjadi berkat. Karena kemudian untuk memasak, anak-anaknya bantuin. Untuk ngepel, untuk sapu-sapu, bersih-bersih rumah, anak-anaknya bantuin. Tidak hanya dia sendiri. Dan untuk mengerjakan yang lain, membereskan rumah, menyiram tanaman, semuanya ikut bekerja. Dan di situ kemudian muncul kesatuan, relasi yang lebih akrab, sense of belonging yang lebih dalam. Dan itulah yang disebut dengan blessing in disguise. Nampaknya pengalaman ditinggalkan asisten rumah tangga yang sudah dianggap keluarga sendiri, yang meninggalkan begitu banyak pekerjaan, tetapi ternyata menjadi sarana yang dipakai oleh Tuhan untuk bisa lebih akrab, lebih belonging satu sama lain, lebih merasa bersatu. Dan karena itu, sebetulnya ini bisa juga menjadi prinsip dalam hidup kita. Beberapa prinsip bisa kita pegang dalam peristiwa ini. Pertama, mencintai itu dengan tindakan, bukan dengan kata-kata. Saya kadang-kadang heran, kalau semua sudah dikerjakan oleh orang lain, lalu kita mencintainya dengan cara apa? Masak itu tanda cinta kepada suami, kepada anak-anak. Nah, kalau semua sudah dikerjakan orang lain, saya mencintainya dengan cara apa? Memasakkan sesuatu menurut saya itu adalah tanda cinta. Cinta dalam tindakan yang konkret, silence, tapi nyata. Maka bagus kalau kemudian malah tidak ada yang bantuin, karena berarti kesempatan mencintainya lebih banyak. Bersih-bersih rumah itu sebagai tanda cinta. Nah, kalau sudah dikerjakan oleh orang lain, terus saya mencintainya dengan cara apa? Saya sibuk bekerja, gini. Nah, itu kan urusan kita sendiri, sibuk sendiri. Kita juga bisa kok menyibukkan diri dengan mencintai, melakukan sesuatu. Tapi Romo bekerja itu kan mendatangkan uang, Romo, untuk keluarga juga, mencintai juga. Bagus sekali, tidak salah. Tapi kemudian kalau itu dijadikan alasan untuk tidak melakukan sesuatu, padahal mencintai itu adalah tindakan. Lalu mencintainya dengan cara apa? Dengan sibuk, tidak punya waktu. Ya kontradiksi, tidak boleh dibalik. Bekerja itu untuk mencintai keluarga, mendapatkan uang itu untuk mencintai keluarga. Jangan dibalik, sampai tidak punya waktu karena bekerja. Tidak bisa mencintai keluarga karena bekerja. Lah, keliru itu, terbalik-balik. Itu prinsip yang pertama. Jadi sesibuk apapun, usahakanlah untuk tetap bisa melakukan sesuatu sebagai tindakan cinta, acts of love. Itu prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua, everything happen for a reason. Semua itu terjadi karena Tuhan menghendaki dan punya rencana. Maka yang perlu adalah belief
Yang perlu adalah trust kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Dan karena itu tidak perlu ngomel, lakukan dengan ikhlas, terima dengan sadar sepenuhnya, dan sabar menanti rencana Tuhan yang indah pada waktunya. Apapun peristiwanya, kalau kita bisa berpegang pada prinsip bahwa segala sesuatu terjadi, ada alasannya, tidak kebetulan, ada rencana Tuhan yang indah, kita lebih mudah menghadapi peristiwa dalam hidup kita, apapun itu, negatif maupun positif. Sekaligus kita sadar bahwa tidak semua dalam kehidupan ini bisa kita kendalikan. Sekaligus kita sadar bahwa kita itu tidak perlu mengontrol segala-galanya, perlu juga pasrah, percaya bahwa Tuhan itu tidak tidur, bahwa Tuhan itu punya rencana yang indah. Dan ternyata menurut penelitian ahli saintis, mereka berpendapat manusia itu tidak hanya membutuhkan penghiburan, tetapi juga membutuhkan sesuatu yang negatif untuk keseimbangan. Senang-senang terus ternyata, sehingga apa itu istilahnya, kortisol atau apa itu, serotonin atau apa, energi cinta yang meningkat, yang membuat kita euforia. Kalau kebanyakan, ternyata juga membuat kita tegang, perlu diturunkan sehingga seimbang. Sebaliknya juga yang negatif, kalau terlalu depres, itu juga membuat kita tegang, perlu ganti suasana, santai. Dan karena itu benar bahwa everything happen for a reason. Semua terjadi karena ada alasannya. Maka hidup ini juga tidak senang-senang terus. Karena kalau senang-senang terus ternyata juga perlu penyeimbang. Kalau Anda habis liburan, senang-senang terus, pulang itu malah rasanya capek, itu seringkali yang terjadi. Perlu justru istirahat, tenang. Maka ada pepatah Spanyol atau pepatah slot yang saya sangat suka. Kungkang yang sangat saya suka. Dia mengatakan, waduh berbahagianya tidak melakukan sesuatu dan kemudian istirahat sesudahnya. Saya suka itu. Karena sebetulnya hidup kita itu tidak mengejar apa-apa. Dulu yang pernah kita pada waktu muda mengejar sesuatu, pokoknya harus begini. Sesudah kita melampauinya, lihat ke belakang, ya enggak ada juga yang dikejar-kejar itu, sama saja. Karena sebetulnya kebutuhan kita itu sedikit sekali, kecil sekali. Makan itu sedikit sekali. Sehari itu hanya seharusnya 1.800 kalori. Kalau dibagi 600 kalori itu cuma sedikit sekali. Sedikit sekali. Lebih dari situ udah penyakit. Pakaian yang kita pakai juga cuma satu. Rumah ya sederhana saja, tidak usah besar-besar. Karena itu bukan kebutuhan. Tetapi kalau keinginan, tidak ada batasnya. Maka kita sebenarnya tidak ada yang perlu dikejar, tidak ada yang perlu yang dikhawatirkan. Karena semuanya sudah di tangan Tuhan dengan sangat baik. Karena Tuhan memang pelindung, penyelamat, penghibur, yang menjaga kita, menemani kita. Maka dalam hidup ini juga perlu percaya kepada Tuhan. Everything happen for a reason. Negatif atau positif itu penilaian kita. Kalau kita percaya, yang negatif juga bisa jadi positif. Yang positif juga perlu dikurangi supaya seimbang. Dan karena itu kita bisa menerima kenyataan apa adanya. Tidak tegang harus mengendalikan seluruh kehidupan kita. Seolah-olah hidup kita itu ada di tangan kita sepenuhnya. Tidak. Tuhan yang menyelenggarakan hidup kita dengan sangat bijaksana. Sangat baik. Setiap peristiwa ada maksudnya. Kalau Tuhan berkenan terjadi, berarti Tuhan memang menghendaki dan pasti ada rencana indah di baliknya. Karena itu kita perlu percaya. Kita perlu mengandalkan Tuhan. Dan yang paling penting dari pihak kita adalah sabar dan selalu bersyukur. Segalanya akan indah pada waktunya. Dan karena itu, kita perlu tenang, damai, sejahtera,
bersyukur, memuji dan memuliakan Tuhan, dan menikmati hidup ini dalam suka dan duka. Menerima peristiwa hidup ini apa adanya, dengan penuh keyakinan bahwa semuanya terjadi karena ada alasannya. Ada rencana Tuhan yang indah. Kita hanya perlu percaya dan sabar. Segalanya akan indah pada waktunya. Maka handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.